Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Saya Dinda Putuwardana dengan NIM 202005101222 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dengan jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak aku mau bahas apa kali ini? Bahas apa ya? Oke, daripada bahas basi, lebih baik kita langsung aja ke pembahasannya. Aku cukup excited untuk membahas dua tema yang akan aku bawakan di video ini. Nah, jadi yang pertama itu ada climate change, dan yang kedua ada jurusan aku, hubungan internasional. Nah, kalau hubungan internasional pasti teman-teman udah pada ya gak tahu kan, kalau hubungan internasional tuh apa aja yang dipelajarin, hubungan internasional tuh apa. Tapi yang paling excited dan bikin aku pengen banget ngejelasin itu di sini adalah climate change. Apa sih itu climate change? Yuk kita simak. Nah guys, tenang aja, aku bakal jelasin kok. Nah, jadi climate change itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah perubahan iklim. Kira-kira pasti kan nanya-nanya kan, apa sih itu perubahan iklim? Nah, jadi perubahan iklim adalah perubahan signifikan yang terjadi pada suhu, curah hujan, dan juga angin dalam waktu kurun yang sangat lama loh teman-teman, yaitu 1 dekade bahkan lebih. Nah, jadi salah satu kasus dari perubahan iklim ini adalah kemarau panjang di Indonesia yang terjadi pada tahun 2015. Dan kasus ini itu menyebabkan kebakaran hutan, juga menghanguskan lebih dari 2,6 hektar lahan atau setara dengan 4,5 kali luas Pulau Bali loh teman-teman. Dan beberapa waktu lalu berita ini masih hangat untuk diingatkan kepada Pulau Sumatera dan juga Kalimantan, karena memang ini awalnya karena ulah manusia, namun kemarau panjang adalah hal yang sangat merugikan, yaitu menyebabkan kebakaran hutan. Padahal logikanya, hutan Indonesia itu bersifat hutan tropis loh, yaitu basah atau lembab. Jadi kalau dipikir-pikir, hutan Indonesia itu gak mungkin banget buat terbakar secara alami. Nah, tadi kan kita udah bahas tuh pengertian dari perubahan iklim dan juga salah satu kasus dari perubahan iklim. Sekarang aku mau jelasin apa sih penyebab dari perubahan iklim. Nah, jadi perubahan iklim itu disebabkan secara langsung maupun tidak langsung oleh aktivitas manusia yang mengubah komposisi atmosfer global. Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC) juga mengatakan bahwa sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global itu terjadi semenjak abad ke-20 yang disebabkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca yang diproduksi oleh manusia. Dan ada beberapa juga kegiatan atau aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan iklim. Yang pertama adalah penebangan hutan dan pembakaran hutan. Yang kedua ada penggunaan bahan bakar fosil. Yang ketiga ada pencemaran laut. Yang keempat itu adalah industri pertanian, peternakan, dan juga yang terakhir adalah sampah yang menumpuk dan tidak terpilah di tempat pemrosesan akhir. Dan yang terakhir adalah dampak dari perubahan iklim. Yang pertama adalah kerusakan ekosistem laut, yang kedua masalah kebutuhan pangan, yang ketiga cuaca ekstrim dan juga bencana alam, yang keempat penyebaran penyakit di mana-mana, yang kelima es di kutub berkurang, dan yang terakhir yang paling parah adalah cuaca atau badai ekstrim yang mungkin akan lebih kuat atau lebih intens. Nah, jadi itulah beberapa hal yang harus kita ketahui tentang perubahan iklim. Ternyata perubahan iklim itu juga berasal dari manusia ya. Nah, jadi untuk mencegahnya kita harus ikut serta dalam berkontribusi. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan dalam ikut serta berkontribusi untuk mencegah perubahan iklim ini. Peran manusia sangatlah besar dalam memperburuk atau memperbaiki keadaan ini. Paling tidak, kita ikut serta dalam melambankan climate change di masa mendatang. Nah, pertanyaannya hanya ada pada diri kita sendiri. Kita ingin menjadi polusi apa menjadi solusi? Semoga bahan ajaran yang saya ajarkan tadi dapat menjadi bahan refleksi kita untuk mengerti bahwa apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Yang mana yang baik dan buruk, pilihannya ada di tangan kita. Selanjutnya aku akan membahas apa itu hubungan internasional secara singkat. Jadi, hubungan internasional adalah interaksi manusia antar bangsa baik secara individu maupun secara kelompok yang dilakukan secara langsung maupun tidak secara langsung. Nah, secara singkatnya hubungan internasional itu adalah sebuah persahabatan, persengketaan, persaingan maupun perperangan loh guys.
Nah, jadi hubungan internasional itu mempunyai tujuan. Tujuan yang pertama adalah untuk memacu pertumbuhan ekonomi di setiap negara. Yang kedua, untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat di dunia. Yang ketiga, untuk menjalin hubungan internasional antar negara yang bersangkutan. Dan yang terakhir adalah untuk menjalin kerjasama antar negara yang dilakukan dalam bidang politik, sosial, dan juga budaya. Jadi, dalam hubungan internasional itu ada 3 asas. Yang pertama adalah asas teritorial, asas kebangsaan, dan yang terakhir adalah asas kepentingan umum. Dan hubungan internasional juga mempunyai 3 pola, yaitu pola ketergantungan, pola penjajahan, dan juga pola sama derajat. Dan yang terakhir adalah sarana hubungan internasional. Yang pertama ada diplomasi, yang kedua ada propaganda, yang ketiga ekonomi, politik, dan sosial, dan yang terakhir adalah kekuatan militer. Nah, kira-kira segitu aja deh dulu penjelasan dari aku tentang 2 tema tadi, yaitu climate change dan juga hubungan internasional. Bila saya ada salah-salah kata atau kata-kata yang menyinggung perasaan kawan-kawan sekalian, mohonnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan.